Mas, Aku bawa kamu ke sini adalah melayanin kamu ini. Tapi sekarang kamu buta, malah jadi merusak. Cuplikan episode malam ini dibuka dengan aksi lilicik Emran yang kembali menunjukkan sisi manipulatifnya. Ia dengan sengaja memukul tangannya sendiri di kamar mandi hingga terdengar bunyi keras seperti orang yang benar-benar terjatuh. Setelah itu Emran berteriak meminta tolong, seolah-olah ia mengalami kecelakaan dan tangannya terbentur tembok. Teriakan itu tentu saja membuat Kansa yang berada di rumah langsung panik dan bergegas menghampiri. Kansa yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi langsung merasa khawatir melihat kondisi Emran yang tampak kesakitan. Tanpa berpikir panjang, Kansa segera membantu Emran dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kebetulan dokter yang menangani Emran adalah Dr. Aksan. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter memutuskan untuk membalut tangan Emran dengan perban dan memberikan penyangga agar tidak banyak bergerak. Dr. Aksan juga menegaskan bahwa selama kurang lebih 15 hari ke depan Emran tidak boleh melakukan aktivitas berat menggunakan tangannya tersebut. Artinya, ia membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan berbagai hal sehari-hari. Situasi ini tentu saja membuat Kansa merasa tidak enak hati. Sebagai orang yang berada di rumah yang sama, mau tidak mau ia harus membantu Emran selama masa pemulihan. Disinilah rencana Emran mulai berjalan sesuai keinginannya. Semua yang ia lakukan sejak awal memang bertujuan untuk menarik simpati Kansa. Keesokan paginya, Emran sudah duduk di meja makan untuk sarapan. Ia berpura-pura kesulitan memegang sendok karena tangannya dibalut perban. Gerakannya terlihat tidak stabil seolah-olah benar-benar tidak mampu makan sendiri. Kansa yang melihat hal itu tentu saja merasa kasihan dan bertanya apakah Emran membutuhkan bantuan. Awalnya Emran masih berpura-pura menolak dengan mengatakan bahwa ia bisa makan sendiri. Namun Kansa yang tidak tega akhirnya mendekat dan membantu menyuapinya. Bagi Emran, momen itu adalah bagian dari rencananya yang berhasil. Sementara itu di tempat lain, Fatan diam-diam memantau aktivitas Kansa dan Emran melalui rekaman CCTV. Dari sana ia melihat berbagai kejadian yang membuat emosinya semakin memuncak. Fatan sangat kesal melihat bagaimana Emran terus mendapatkan perhatian dari Kansa. Ia bahkan yakin bahwa semua yang dilakukan Emran hanyalah sandiwara. Kemarahan Fatan benar-benar mencapai puncaknya ketika ia melihat rekaman lain yang menunjukkan Kansa membantu Emran mengikat tali sepatu. Dalam rekaman itu terlihat Kansa sampai harus berlutut di depan Emran demi membantu pria tersebut. Bagi Fatan, pemandangan itu terasa sangat menyakitkan. Setelah Emran pergi dari ruangan tersebut, Fatan langsung menelepon Kansa dengan nada penuh emosi. Ia meluapkan kekesalannya dan mempertanyakan sikap Kansa yang dianggap terlalu peduli kepada Emran. Namun Kansa mencoba menjelaskan dengan tenang bahwa ia membantu Emran semata-mata karena rasa kemanusiaan. Menurutnya, siapapun yang berada dalam kondisi seperti itu akan ia tolong, bukan hanya Emran. Sayangnya penjelasan itu tidak langsung menenangkan hati Fatan. Ia justru mulai meragukan perasaan Kansa. Fatan takut jika suatu hari nanti Kansa benar-benar berubah dan perlahan melupakan dirinya. Kekhawatiran itu membuat suasana percakapan mereka menjadi semakin tegang. Kansa tentu saja tidak terima dengan tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa perasaannya kepada Fatan tidak akan berubah dan ia akan tetap setia pada cintanya. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya mereka mengakhiri percakapan itu meskipun suasana hati keduanya masih belum sepenuhnya tenang. Tak lama setelah itu, Alika justru menelepon Fatan. Saat itu Fatan masih berada dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Namun Alika mengajaknya untuk makan malam bersama. Awalnya Fatan menolak karena ia sedang tidak ingin pergi kemana-mana. Tetapi Alika bersikeras dan mengatakan bahwa ia membutuhkan teman untuk berbicara. Akhirnya Fatan pun menyetujui ajakan tersebut. Mereka bertemu di sebuah restoran dengan suasana yang cukup elegan. Alika tampil anggun dengan gaun merah yang rapi, sementara Fatan mengenakan jas yang membuatnya terlihat sangat tampan. Dari kejauhan, siapapun yang melihat mereka mungkin akan mengira bahwa keduanya adalah pasangan yang sedang menikmati makan malam romantis. Tanpa mereka sadari, seseorang sedang memata-matai mereka. Orang tersebut adalah suruhan Emran yang memang ditugaskan untuk mengawasi Fatan. Ia kemudian mengambil beberapa foto Fatan dan Alika yang sedang berada di restoran, lalu mengirimkannya kepada Emran. Ketika melihat foto-foto itu, Emran langsung memikirkan rencana baru. Ia kemudian mencari Kansa yang ternyata sedang berada di dapur memasak. Emran dengan santai mengajak Kansa untuk makan di luar bersama.
Awalnya Kansa menolak karena bahan makanan di dapur masih banyak dan ia merasa cukup memasak saja di rumah. Namun Emran terus membujuk hingga akhirnya Kansa bersedia menemaninya. Di perjalanan menuju restoran, Emran kembali menjalankan modusnya. Ia tetap memaksa menyetir mobil meskipun tangannya sedang cedera. Ketika mobil hendak berbelok, ia pura-pura kesulitan mengendalikan setir dan meminta bantuan Kansa. Tanpa curiga, Kansa membantu memegang setir sehingga posisi wajah mereka menjadi sangat dekat. Emran tampak menikmati momen itu sambil diam-diam mengagumi kecantikan Kansa dari jarak yang begitu dekat. Sesampainya di restoran, kejutan besar pun terjadi. Kansa justru melihat Fatan sedang duduk bersama Alika. Situasinya semakin mengejutkan karena pada saat itu Alika sedang menggenggam tangan Fatan untuk menenangkan pria tersebut. Kehadiran Kansa dan Emran membuat suasana langsung berubah tegang. Emran bahkan semakin memperkeruh keadaan dengan menyindir Fatan. Ia menyinggung soal janji Fatan yang katanya sangat mencintai Kansa dan bersedia menunggunya. Namun kenyataannya Fatan justru terlihat makan malam bersama wanita lain. Perdebatan pun tidak bisa dihindari. Fatan yang tersulut emosi langsung membalas ucapan Emran. Melihat situasi semakin panas, Kansa segera berusaha menenangkan mereka. Ia tidak ingin keributan terjadi di tempat umum yang bisa mempermalukan semua pihak. Sementara itu di restoran, Emran masih terus memancing emosi Fatan. Ia bahkan sengaja meminta Kansa menyuapinya di depan Fatan, seolah-olah ingin menunjukkan kedekatan mereka. Sikap itu tentu saja membuat Fatan semakin geram. Di tengah situasi yang rumit itu, Kansa justru mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia meminta berbicara berdua dengan Alika. Dalam percakapan tersebut, Kansa menitipkan Fatan kepada Alika. Ia berharap Alika bisa menjadi teman yang mengingatkan Fatan agar tidak melakukan hal-hal nekat hanya karena dirinya. Alika menerima permintaan itu dengan tulus. Ia memahami bahwa Kansa hanya ingin memastikan Fatan tetap baik-baik saja. Malam itu akhirnya berakhir dengan mereka pulang ke rumah masing-masing. Namun dari balik layar CCTV, Emran masih terus mengamati semuanya. Ia bahkan berkata bahwa ia akan memberikan pertunjukan yang lebih menarik lagi untuk Fatan. Dengan sengaja Emran membuka beberapa kancing kemejanya dan meminta Kansa membuatkan kopi. Pemandangan itu kembali terlihat oleh Fatan melalui layar CCTV. Amarah Fatan pun meledak. Ia tidak mampu lagi menahan emosinya hingga akhirnya membanting gelas kopi di kamarnya sendiri.